Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Afridariani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini ingin memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Hajah Dewi Nabilatul Fauziah LCMA dengan mata kuliah studi hadis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang makna hadis dan sinonimnya. Makna hadis dan sinonimnya. Di dalamnya tentu ada definisi hadis. Definisi hadis menurut bahasa itu hadasa, yahdusu, hudusan, wahadasatan, yang artinya baru, lunak atau lembut, berita dan perkataan. Yang menurut istilahnya yaitu hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat Nabi, baik berupa sifat fisik, moral, maupun perilaku sebelum beliau menjadi Nabi ataupun sesudah. Contoh hadis ada 5. Yang pertama, hadis perkataan, hadis perbuatan, hadis persetujuan, hadis sifat fisik Nabi, hadis sifat perilaku Nabi. Contoh hadis yang pertama itu ada perkataan, innamal a'malu binniyat, segala amalan itu mengikuti niat. Saya beri contoh, kita ingin melakukan sholat wajib. Misalnya niat kita itu karena takut dimarahin oleh mama, atau ingin terlihat baik oleh orang-orang, riya dong ya, itu tidak akan tidak baik gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya niat kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mencari ridho Allah, itu insya Allah akan terasa nikmatnya. Yang kedua ada hadis fi'aliyah atau perbuatan. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Contoh yang ketiga hadis persetujuan atau takririyah. Persetujuan ini bukan Nabi yang melakukan, melainkan Nabi mendiamkan, dan diamnya Nabi itu menyetujui, bahkan bisa menjadi sunnah. Contoh dari ketika Khalid bin Walid dan Nabi SAW berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi berupa daging dob. Nabi langsung mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan tersebut. Namun Maimunah berkata, beritahu Nabi apa makanan tersebut. Para sahabat memberitahu Nabi, itu daging dob ya Rasulullah. Seketika tangan Nabi menarik kembali. Lalu Khalid bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak, namun makanan tersebut tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu, aku menghindarinya. Khalid berkata, lalu aku memakannya dan Nabi hanya melihatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis yang keempat itu ada sifat fisik Nabi. Dari Al-Bara bin Zaib, bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut tebal sampai daun telinga, dan beliau suka mengenakan pakaian berwarna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat seorang yang lebih indah dari Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Contoh hadis yang kelima ada hadis sifat perilaku Nabi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nasi khuluqa. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesimpulannya, hadis sandarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
aspeknya perkataan, perbuatan, dan sifat. Yang kedua, sunnah, sandarannya Nabi dan sahabat, aspeknya perbuatan. Yang ketiga, khobar, sandarannya Nabi dan selainnya, aspeknya perkataan dan perbuatan. Yang keempat, atsar, sandarannya sahabat dan tabi'in, aspeknya perkataan dan perbuatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan itu datangnya dari Allah, kekurangan itu dari saya sendiri. Saya masih belajar dan masih butuh bimbingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.